single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Museum Teks Proklamasi ingin menjelaskan tentang apa isi yang ada di dalam teks proklamasi. Nah, tadinya museum ini adalah bekas rumah dari Laksamana Tadashi Maeda. Perkenalkan, saya Zaki Oscar Swivel, absen 8 sebagai reporter. Nama saya Rizka Zarani, absen 24 sebagai kameramen. Nama saya Yunita Indah Prasatya dari absen 33 sebagai ketua. Nama saya Muhammad Septian dari absen 16 sebagai editor. Audio Jungle. Sekarang berada di Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, ini adalah ruang pertemuan Laksamana Tadashi Maeda. Di sini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Nah, di sini, di sebelah sini itu adalah bukti sejarah di mana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Laksamana Tadashi Maeda mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini saya selaku reporter akan menjelaskan tentang penyusunan naskah teks proklamasi. Nah, dalam penyusunan naskah teks proklamasi ini, pada pukul 3 dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ingin mempersiapkan perumusan naskah teks proklamasi. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, namun Insinyur Soekarno lebih suka menjelaskan naskah teks proklamasi secara tertulis, sementara Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo lebih suka menjelaskan naskah teks proklamasi dengan secara lisan. Nah, ikut di sini ada replika patung dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, mereka ini sedang merumuskan teks proklamasi. Mereka menyumbangkan pikiran mereka dari lisan lalu secara tertulis. Setelah dipersiapkan, para hadirin telah menunggu dan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo telah mempersiapkan naskah-naskah tersebut. Nah, dan sementara Insinyur Soekarno telah membacakannya secara perlahan-lahan dan berulang-ulang kepada para hadirin. Ini bisa dilihat gambarnya ada di sini, gambar ketika Insinyur Soekarno membacakan secara perlahan-lahan dan secara berulang-ulang. Setelah pengesahan, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyuruh Sayuti Melik untuk melakukan pengetikan naskah proklamasi. Setelah diumumkan dan disepakati oleh para hadirin, Sayuti Melik dan BM dia mengetik teks proklamasi dengan mesin tik yang ada di hadapan Anda.
proklamasi. Nah, ini yang pertama. Ini ruangan yang pertama. Kalian bisa lihat di sini itu tuh ada berbagai peristiwa, contohnya seperti agresi militer 2, Hijrah ke Dewa, Renville, ATN, ini ada perbedaan negatif dan lain-lain. Nah, di sini ada BPUPKI, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di antara lain ini adalah tokoh-tokoh BPUPKI, bisa dilihat di sebelah sini. Nah, di sebelah sini adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah tokoh-tokoh PPKI, bisa dilihat di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada Senida dan Kebudan. Kalau Senida itu tuh barisan para pemuda, dan Kebudan itu adalah pasukan pembantu polisi. Nah, Senida dan Kebudan ini lahir pada 29 April 1943. Nah, yang di atas ini ada 4 serangkai. Nah, 4 serangkai ini lahir pada tanggal 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, di sebelah sini ada tentara PK. Nah, pada masa pemerintahan militer Jepang dibentuk pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943 yang bernama PK. Nah, di sebelah sini ada ruangan tempat diskor proklamasi dicantumkan. Nah, ini adalah salah satu diskor dari proklamasi. Nah, yang di sini itu juga ada berbagai peristiwa ini seperti proklamasi kemerdekaan Surabaya, Kalimantan Barat, Bukit Tinggi. Nah, semua proklamasi itu diproklamasikan di berbagai provinsi. Nah, di sebelah sini ada penyambutan Jenderal Sudirman. Nah, pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman disambut. Nah, kita akan bergeser ke pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, pemerintahan darurat Republik Indonesia ini bergabung sebelum kembali ke Yogyakarta. Lalu, di sebelah pemerintahan darurat Republik Indonesia itu terdapat pertemuan Presiden dengan Jenderal Sudirman. Nah, saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Nah, dalam penyelesaian sengketa Indonesia Belanda pada 23 Agustus 1949, dilaksanakan konferensi meja bundar yang menghasilkan adanya pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda. Tampak suasana konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Di sebelah sini ada pelantikan Presiden RIS. Insinyur Soekarno diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung, Mr. Kusumatmadja pada 17 September 1949 di Siti Hindia, Yogyakarta. Sementara di sini ada pengakuan kedaulatan di Belanda dan di sini ada pengakuan kedaulatan di Jakarta. Oke, sekian dari saya untuk menutup reporter pada siang hari ini. Kita akan menyudahi keliling-keliling kita di teks proklamasi ini, di Museum Teks Proklamasi. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunitanda Prasetya.
Kesan saya selama berada di Museum Proklamasi ini, saya dapat mengetahui tokoh-tokoh proklamasi dan sejarah pembuatan teks proklamasi. Pesannya ini, semoga Museum Teks Proklamasi ini dapat berkembang menjadi lebih baik dan menciptakan inovasi-inovasi baru supaya lebih banyak mendapat perhatian dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zahrani. Jadi pesan dan pesan saya adalah pesannya itu museum itu keren banget. Terus banyak juga spot-spot untuk foto. Terus kalau pesannya itu kita harus tetap menjaga barang-barang yang ada di situ biar barangnya itu aman dan tetap terlestarikan. Terus kita harus menjaga kebersihannya juga agar museumnya itu bersih. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagir Sarifita. Kesan-kesan saya terhadap Museum Teks Proklamasi itu, museumnya sangat bagus ya. Terus barang-barangnya juga tersusun sangat rapi gitu, barang-barang peninggalan sejarahnya. Lalu di situ kesan saya tuh dapat menambah wawasan kita untuk lebih mengerti sejarah depannya, dan pesan saya buat mbak-mbak targetnya itu sosial lebih bisa mengarahkan para anak-anak yang ingin belajar dan tidak mematok hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safian. Pesan saya adalah saya di museum ini dapat menambah wawasan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pesannya untuk pengelola museum ini agar dipromosikannya lebih baik museum ini dipromosikan untuk menambah pengunjung dari museum ini.